Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 dapat menyelesaikan kerja kelompok, yakni tugas pembuatan video tentang materi pembelajaran. Dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang aspek pasar dan pemasaran. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita mengenali dulu siapa yang akan menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu M. Fikrianto. Yang kedua ada Tasya Dwi Nur Mutiara. Yang ketiga ada Meliansa. Yang keempat ada Ina Septiana. Dan yang terakhir ada Gita Fitria. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita bahas satu persatu apa saja yang ada di dalam materi aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama adalah latar belakang. Kita mengetahui bahwasannya produk yang kita hasilkan itu akan berakhir pada konsumen, dan itu semua bergantung pada bagaimana pemasaran itu dilaksanakan. Kalaupun kita nanti membuat produk yang bagus, tetapi kita tidak memiliki pasarnya, maka produk itu akan tidak terpakai dan sia-sia. Maka dari itu, pada studi kelayakan bisnis ini merupakan salah satu pokok penting dalam pembelajarannya, karena ini merupakan salah satu kunci bahwa produk kita akan sampai ke konsumen. Maka dari itu diperlukanlah analisis bagaimana pemasarannya. Apakah pasarnya itu ada, gitu kan? Konsumennya ada di sana. Apakah pasarnya itu baik, gitu kan? Terus juga bagaimana potensi penjualan di sana, apakah produk kita akan berhasil jika dijual di lokasi tersebut. Maka dari itu studi ini perlu dikaji dan didalami, karena ini kembali lagi bahwa aspek pemasaran merupakan salah satu titik kunci terakhir untuk melepaskan produk kepada konsumen. Banyak orang yang berpikir bahwa ya sudahlah, kita bikin dulu produknya, baru nanti kita pasarkan. Ini merupakan sesuatu hal yang salah. Tidak disebut salah, karena pada dasarnya rezeki sudah diatur dan juga produk itu pasti ada jodohnya. Namun analisis juga perlu dilaksanakan. Maka dari itu cara berpikir kita harus mulai dirubah nih selaku pebisnis gitu, yang mana analisis pemasarannya perlu didahulukan sebelum produk itu dibuat. Apakah ini akan berlaku di masyarakat, akan dibutuhkan oleh konsumen? Maka dari itu selaku calon pebisnis ya kita perlu melakukan analisis pemasaran ini, dan juga apakah produk yang kita buat ini sudah ada di pasaran, lalu bagaimana persaingannya kan gitu. Selanjutnya adalah tujuan perusahaan dalam pemasaran. Setelah kita tadi bahas, katanya bahwa ini pemasaran itu merupakan hal yang penting. Lalu apa kepentingan perusahaan dalam melakukan pemasaran? Yang pertama, bahwasanya ya yang namanya perusahaan itu memiliki tujuan untuk meningkatkan penjualan, juga mendapatkan laba yang sangat besar. Selain itu juga brand mereka bisa menguasai pasar pada dasarnya.
Jadi tujuan yang pertama dalam pemasaran oleh perusahaan itu untuk meningkatkan penjualan, juga mendapatkan laba yang sangat besar dan juga bisa menguasai pasar. Yang kedua, ya tadi ketika kita memiliki sifat bahwa penelitian pemasaran dulu baru membuat produk, ini bertujuan untuk kita mengetahui bagaimana tingkat persaingan produk yang kita buat, apakah ini bisa bersaing ataupun bisa melebihi, ataupun juga bisa saja ketika produk yang kita buat itu di bawah. Maka dari itu ketika penelitian ini sudah dilaksanakan, maka dari itu kita bisa mengetahui di mana kedudukan posisi produk yang kita buat, apakah bisa melebihi atau bisa bersaing ataupun bisa di bawah. Dan tujuan pemasaran yang ketiga adalah bahwasannya ketika kita berhasil menjual produk kita kepada pihak lain, maka status perusahaan ataupun status produk kita itu bisa naik karena kita telah berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang orang lain butuhkan. Selanjutnya, di dalam aspek pasar dan pemasaran, kita juga perlu memahami penawaran dan permintaan serta keseimbangan pasar, karena ini pasti terjadi pada saat terjadi transaksi jual beli antara konsumen dengan produsen ataupun penjual dengan pembeli. Teori penawaran dan permintaan dalam ilmu ekonomi bisa disebutkan bahwa teori ini menggambarkan atas hubungan di pasar antara calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Model penawaran dan permintaan digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar. Selanjutnya adalah tentang keseimbangan pasar, bahwa keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Jadi, bila penawaran yang lebih kuat daripada permintaan, maka ini akan mengakibatkan harga barang akan turun. Begitupun sebaliknya. Dalam sebuah tradisi jual beli, pada dasarnya setiap manusia juga memiliki daya dorong untuk membeli ataupun mengkonsumsi barang tertentu. Ada beberapa faktor penentu dalam sebuah permintaan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jika sesuai dengan dompet yang dia miliki, maka itu akan bisa menjadi peluang untuk dimiliki. Kemudian yang kedua adalah harga barang lain yang berkaitan, bahwa ini bisa katakanlah menjadi pembanding. Jikalau kita bisa bersaing, maka mungkin kita bisa akan mendapatkan peluang itu sendiri. Terus yang ketiga adalah pendapatan rumah tangga dan masyarakat, yang mana ini akan menjadi penentu pada harga barang. Ketika sesuai dengan dompet yang dimiliki, maka itu akan menjadi peluang juga gitu untuk memberikan si pembeli ini untuk membeli barang. Kemudian corak distribusi pendapatan masyarakat. Selanjutnya adalah cita rasa masyarakat. Jadi tergantung minat gitu kan ya. Kalau misalkan sesuai dengan pasar, maka barangnya itu bisa jadi dikonsumsi oleh pasar itu sendiri. Kemudian jumlah penduduk, yang mana kalau misalkan jumlah penduduknya banyak dan sesuai dengan kebutuhannya, ya mungkin ini bisa jadi permintaan juga gitu kan, peluang permintaan. Terus yang terakhir adalah ramalan mengenai masa akan datang. Jadi bagaimana produk ini mungkin katakanlah bisa dijadikan untuk bisa berguna gitu dari
saat dia membeli hingga dia maju ke masa yang akan datang, jadi tetap awet gitu. Selanjutnya yaitu pembahasan penawaran. Ada 3 pembahasan dalam penawaran. Yang pertama yaitu jumlah barang yang ingin dan dapat dijual oleh produsen. Yang kedua, jumlah barang yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu kurva penawaran yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen dengan tingkat harga. Beberapa penentu penawaran. Ada faktor-faktor penentu penawaran. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua, biaya produksi atau bahan baku. Ketiga, jumlah produsen. Dan yang terakhir adalah tingkat teknologi yang digunakan. Lalu ada macam-macam pasar. Pasar yang pertama adalah pasar konsumen, di mana pasar ini konsumennya merupakan konsumen akhir. Dan pasar industri, pasar di mana konsumennya memproses lebih lanjut untuk menjual atau disewakan. Dan ada pasar penjual kembali atau bisa disebut reseller, yang terdiri dari pedagang menengah, agen, dealer, distributor, dan grosir. Yang terakhir ada pasar pemerintah, pasar yang terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli atau menyewakan atau jasa untuk menjalankan tugas. Berikutnya, ada apa saja yang dapat dipasarkan? Yang pertama ada customer good, itu untuk pribadi. Yang kedua ada industrial good, untuk perusahaan. Ketiga, jasa atau service, untuk waktu dan keahlian. Dan yang terakhir, ada pemasaran gagasan, untuk promosi. Selanjutnya, segmentasi pasar, sasaran, dan posisi pasar atau STP. Yang pertama, untuk segmentasi ada identifikasi segmen. Untuk mengembangkan profil setiap segmen, ada geografi, demografi, psikografi, dan perilaku. Dan ada juga karakteristik distinctive, measurable, accessible, substantially, dan yang terakhir actionable. Yang kedua ada targeting, mengembangkan ukuran daya tarik segmen untuk memilih segmen secara sasaran. Ada evaluasi ukuran permintaan, pertumbuhan segmen, intensitas persaingan, dan yang terakhir sumber daya. Lalu ada undifferentiated market, differentiated market, dan concentrated market. Yang terakhir positioning. Ada kembangkan posisi setiap segmen. Untuk kembangkan bauran pemasaran per segmen, ada 4 bauran pemasaran. Yang pertama ada produk atau produk. Yang kedua ada price atau harga. Yang tiga place atau saluran distribusi. Dan yang terakhir ada promotion atau promosi. Analisis aspek pasar, yaitu analisis tentang karakteristik konsumen, peluang dan resiko dalam pasar. Secara spesifik, analisis aspek pasar meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Analisis kondisi pasar saat ini. Meliputi perkembangan permintaan dan penawaran produk. 2. Perkembangan harga. Misalnya, 3 tahun ke belakang. Lalu, karakteristik konsumen yang dituju, baik karakteristik demografis, seperti usia, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain-lain. Lalu, jumlah konsumen potensial. Yang terakhir, ada kebijakan pemerintah yang terkait dengan usaha. Yang kedua, ada estimasi kondisi pemasaran di masa mendatang, meliputi estimasi perubahan, permintaan dan penawaran, dan perubahan selera konsumen. Yang ketiga, estimasi potensi pasar,
yaitu menghitung potensi penerima harga atau price. Tujuan penentuan harga secara umum untuk mencapai goalnya yaitu A. Untuk bertahan hidup memaksimalkan laba, B. Memperbesar market share, C. Kualitas atau mutu produk, D. Karena pesaing atau kompetitor. Strategi dalam penetapan harga ada 3. Yang pertama yaitu skimming pricing. Harga awal produk yang ditetapkan setinggi-tingginya tujuan bahwa produk punya kualitas tinggi. Yang kedua yaitu penetration pricing, adalah penetapan harga yang serendah-rendahnya tujuan menguasai pasar. Yang ketiga yaitu status quo pricing, yaitu penetapan harga sesuai dengan harga pesaing. Metode penetapan harga ada 4. Yang pertama ada 2, yaitu cost plus pricing. Yang kedua cost plus pricing dengan markup. Yang kedua yaitu break-even pricing atau BEP. Yang ketiga conversion railway pricing. Yang keempat penetapan harga berdasarkan biaya dengan rumus. Yang pertama yaitu harga pokok sama dengan variable cost ditambah fixed cost dibagi total sales. Yang kedua harga markup sama dengan harga pokok periodik dibagi bukan 1 dikurangi laba yang diinginkan 10. Yang ketiga BEP dalam unit, fixed cost dibagi price dikurangi variable cost. BEP dalam rupiah, fixed cost dikurangi 1 dikurangi variable cost dibagi price. Contoh soal, diketahui perusahaan pengenalan kilo beras akan menjual kilonya dengan harga bahan baku utamanya sebesar Rp10 dan biaya gaji karyawan dan lainnya sebesar 6 juta per bulan, dan akumulasi penjualan dari kilo sebanyak 100.000 buah per bulan. Ditanyakan hitung harga pokok 1 buah kilo tersebut dan hitung harga dengan markup dengan laba 20% serta BEP. Ramalan di masa yang akan datang merupakan pengetahuan dan seni untuk memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang pada saat sekarang. Peramal harus mencari data dan informasi di masa lalu. Adapun jenis-jenis ramalan yaitu terdiri dari segi jangka waktu, segi penyusunan, segi sifat ramalan. Segi jangka waktu terdiri dari 3. Yang pertama ada ramalan jangka pendek, yang kedua ada ramalan jangka menengah, yang ketiga ada ramalan jangka panjang. Dari segi penyusunan, yang pertama terdiri dari 2. Yang pertama ada ramalan subjektif, yang kedua ada ramalan objektif. Selanjutnya dari segi sifat ramalan terdiri dari 2, yaitu pertama ramalan kuantitatif, yang kedua ramalan kualitatif. Selanjutnya ada metode smoothing, tujuannya untuk mengurangi iluktuasi hasil ramalan dengan menggunakan data lalu. Metode ini dibagi menjadi 2. Pertama ada rata-rata kumulatif, yaitu eksponensial smoothing tunggal. Yang kedua ada rata-rata bergerak tunggal yang menggunakan eksponensial smoothing linear. Contoh kasus untuk metode rata-rata yaitu 1. PT Ayam Geprek bermaksud untuk meramalkan jumlah kebutuhan ayam bulan September 2019 mendatang. Data bulan Maret sebanyak 1.200, data bulan April sebanyak 1.250, data bulan Mei sebanyak 1.350, data bulan Juni sebanyak 1.500, data bulan Juli sebanyak 1.600, dan data bulan Agustus sebanyak 1.650. Yang harus dilakukan adalah saudara diminta untuk meramalkan persediaan bulan September, Oktober, November 2019 dengan menggunakan metode rata-rata kumulatif. Jawabannya adalah yaitu pada bulan September
Rumusnya adalah kita harus mendata dari bulan Maret sampai bulan Agustus, lalu dibagi banyaknya data tersebut, yaitu dibagi 6. Contohnya adalah 1200 ditambah 1250 ditambah 1350 ditambah 1500 ditambah 1600 dan ditambah 1650 lalu dibagi 6 dan hasilnya adalah 1425. Pada bulan Oktober sama kayak halnya bulan September, yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan September ditambah 1 bulan, lalu dibagi 7 dan hasilnya sama saja 1425. Lalu sama kayak halnya dengan bulan November, dengan bulan 2 bulan yang tadi, yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober ditambah 2 bulan lalu dijumlahkan dan dibagi 8 dan hasilnya sama dengan 1425. Lalu jika faktanya bulan September kebutuhannya itu 1250, berapa jumlah kebutuhan persediaan bulan Oktober 2019? Nah, faktanya itu adalah pada bulan Oktober itu dari bulan Maret sampai dengan bulan September, hanya saja bulan September diganti datanya, yaitu 1200 ditambah 1250 ditambah 1350 ditambah 1500 ditambah 1600 ditambah 1650 dan ditambah 1250, lalu dibagi data tersebut yaitu 7 sama dengan hasilnya 1400. Regresi yaitu metode yang disusun atas dasar pola data masa lalu. Metode regresi memiliki variabel yang mempengaruhi hasil peramalan. Metode regresi terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Peramalan dengan menggunakan analisis deret waktu dengan metode regresi sederhana terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu analisis deret waktu untuk regresi sederhana linear, dan yang kedua yaitu analisis deret waktu regresi sederhana yang non-linear. PT DD memiliki data penjualan sepeda motor Yamaha dari tahun 2001 sampai 2006. Tahun 2001 jumlah yang terjual sebanyak 100 unit. Tahun 2002 yang terjual sebanyak 110 unit. Tahun 2003 yang terjual sebanyak 120 unit. Tahun 2004 sebanyak 125 unit. Tahun 2005 sebanyak 140 unit dan tahun 2006 sebanyak 150 unit. Yang ditanyakan yaitu berapa jumlah penjualan untuk tahun 2007, 2008, 2009 dengan menggunakan analisis deret waktu regresi sederhana linear. Langkah pertama yaitu membuat tabel koefisien regresi yang terlampir pada slide. Keterangan yang dihasilkan dari tabel koefisien regresi yaitu sigma n sama dengan 6, sigma x sama dengan 15, sigma y sama dengan 745, sigma x kuadrat sama dengan 55, sigma y sama dengan y kuadrat sama dengan 94.225 dan sigma xy sama dengan 2035. Langkah kedua yaitu mencari x dengan rumus x sama dengan sigma x per n. Hasilnya yaitu 2,5 dan y sama dengan sigma y per n, di mana sigma y sejumlah 745 dibagi n yaitu 6 sama dengan 124,17. Langkah ketiga yaitu mencari nilai. Mencari nilai b, di mana rumusnya yaitu sigma x dibagi sigma x kuadrat dikurangi x dikali sigma y dibagi x dikali sigma x. Hasilnya yaitu 9,86. Adalah mencari nilai A, di mana rumusnya yaitu A sama dengan Y min BX. Dengan Y telah diketahui yaitu 124,17, nilai B-nya 9,86 dan X-nya 2,5. Hasil dari A yaitu 99,52. Langkah kelima, setelah nilai A dan B diketahui, maka dimasukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh hasil ramalan sebagai berikut. Dengan rumus Y sama dengan A plus BX.
Tahun 2007, Y sebagai Y-nya, tahun 2007 dengan A 99,52 ditambah BX, B-nya 9,86 dengan X 6 sama dengan 158,68. Begitupun seterusnya. Hasil dari tahun 2008 yaitu 1608,54 dan 2009 yaitu 178,40. Langkah selanjutnya melakukan pengujian hasil yang diperoleh dengan cara yang pertama yaitu uji tes koefisien penentu atau R kuadrat untuk mengetahui tepat tidaknya variabel yang mempengaruhi besarnya penjualan yang diramalkan adalah waktu. Yang kedua yaitu tes significance atau T-test atau F-test untuk mengetahui apakah benar persamaan regresi adalah linear. Pengujian koefisien penentu R kuadrat. Rumus yang digunakan adalah R kuadrat sama dengan 1 dikurangi sigma E kuadrat dibagi sigma Y kuadrat, di mana sigma E kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi B kuadrat dikali sigma X kuadrat. Yang seterusnya, sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi N dikali Y kuadrat. Yang seterusnya, sigma X kuadrat dikali sama dengan sigma X kuadrat dikurangi N dikali X kuadrat. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus-rumus yang tadi, yaitu hasil dari sigma Y kuadrat setelah dimasukkan yaitu 1715,87, sigma X kuadrat 17,5, sigma E pangkat 2 sama dengan 14,527. Di mana langsung dimasukkan ke dalam rumus yaitu R kuadrat sama dengan 1 dikurangi sigma E kuadrat dibagi sigma Y kuadrat sama dengan 1 dikurangi 14,527 dibagi 1715,87 dengan R kuadrat sama dengan hasil R kuadrat yaitu 0,99. Nah, dengan R kuadrat sama dengan 0,99 maka dapat dikatakan bahwa besarnya ramalan penjualan ditentukan oleh variabel waktu adalah 0,99, di mana nilai R kuadrat mendekati 1 semakin baik. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok 1 tentang aspek pasar dan pemasaran. Mudah-mudahan dapat dipahami dan juga memenuhi kriteria dalam penugasan studi kelayakan bisnis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.